teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maya Cia Alexis di acara Sanpet Podcast episode keempat. Nah, kali ini kita bersama Kak Claren dengan topik yang nggak kalah keren, yaitu ilmu sosiologi. Sebelumnya perkenalan dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Claren Shanturi dari kelas 12, khususnya 12 IPS. Saya beralamat di Jalan Persada. Nah, oke, Kak. Kebetulan ya kan, Kak, saya anak IPA nih, Kak. Belum pernah belajar sosiologi di SMP maupun di SMA ini, Kak. Nah, yang saya tahu tentang sosiologi itu, Kak, kayak ilmu yang mempelajari tentang sosial gitu, Kak. Terus definisi lengkapnya gimana sih, Kak? Dari definisi yang dapat saya artikan dari diri saya sendiri, sosiologi itu ilmu yang mempelajari pola-pola perilaku manusia, terus permasalahan-permasalahan sosial atau yang terjadi di lingkup masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oh, masalah-masalah gitu ya, Kak. Buat contoh masalahnya gitu gimana, Kak? Contoh dari permasalahan sosial, dari yang paling dekat dulu kali ya. Contohnya yang di lingkungan anak sekolah atau pelajar, seperti kenakalan remaja. Terus yang di lingkungan sekitar kita mungkin seperti pengangguran, atau yang lebih luas lagi seperti pencurian dan lain-lain kriminal kali ya, gitu. Jadi kalau misalnya, Kak, ada tetangga yang saling berantem gitu, itu termasuk ya kan, Kak? Termasuk dari lingkup sosiologi maksudnya. Termasuk karena sosiologi tadi kan mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, jadi dari mereka yang tetangga yang berantem tadi, kita kan dapat ketahui kalau mereka berantem pasti ada penyebabnya, dan dari penyebabnya itu mungkin ada dari internal atau eksternal. Internal dari dalam pribadi atau seseorang tadi, dalam orang yang bermasalah tadi. Jadi mereka pasti mempunyai alasan tertentu yang kita mungkin bisa lebih spesifik mengetahui apa penyebab dapat terjadi permasalahan atau pertengkaran tersebut. Nah, oke, Kak. Mungkin menurut Kakak nih ya, semua orang itu harus nggak belajar sosiologi? Anak IPA kayak kami juga harus nggak belajar sosiologi gitu, Kak? Harus banget dong, karena kan jangankan untuk belajar sosiologi itu melekat banget loh sama kehidupan manusia. Kenapa melekat banget? Karena kita berinteraksi, ini aja kayak kita interaksi gini, sosiologi loh, Dek. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kan kita berinteraksi, jangankan dengan orang luar atau dengan orang yang jarang kita ketemui, di rumah saja kita berinteraksi dengan keluarga, dengan saudara. Terus, Kak, buat orang yang suka menyendiri gitu, Kak, kayak mungkin ada nih kumpulan teman-teman tapi dia lebih pilih sendiri, itu ada kayak antisosial gitu, Kak. Itu Kakak bisa jelasin itu gimana, Kak? Boleh. Kalau dalam sosiologi kan kita mempelajari perilaku manusia yang bermacam-macam. Pastinya contoh dari perilaku manusia yang bermacam-macam, ada yang antisosial tadi atau lebih ke cuek. Ada yang sangat antusias dalam bersosial, dan ada yang biasa aja gitu. Jadi nih ya, Kak, banyak yang ketahui kalau sosiologi itu enggak mempelajari matematika. Tapi dari yang saya ketahui, sosiologi itu mempelajari matematika loh, Kak. Jadi sebenarnya gimana sih, Kak? Pastinya sosiologi itu enggak mempelajari ilmu matematika. Mungkin, tapi dari sosiologi kan ada tuh mencari tentang data penduduk. Data penduduk itu kan memang menghitung jumlah penduduk tersebut, namun nggak melekat dengan matematika. Mungkin kan seperti di jurusan IPS, tidak dengan di jurusan IPA. Jurusan IPA kan yang matematikanya emang diutamain banget gak sih, matematikanya yang selalu melekat dengan matematika. Kami kan paling dari ilmu ekonomi kami untuk yang berhitungnya. Mungkin untuk yang matematika dan ekonomi ini spesifiknya di jurusan masing-masing. Mereka kan melekat dengan rumus-rumus tertentu yang dapat dilekatkan dengan perhitungan tadi. Kalau di sosiologi hanya paling menghitung data penduduk tadi, atau tapi tetap belajar matematika kan, Kak? Belajar matematika sih, Dek, cuman nggak yang melekat dengan perhitungan atau rumus-rumus tertentu. Oke. Terus, Kak, kalau misalnya kita belajar sosiologi nih, apa sih yang bisa kita dapat gitu, Kak, untuk kehidupan kita sehari-hari gitu, Kak? Bermanfaat banget loh, Dek, terutama saya jurusan IPS. Yang saya dapat itu lebih luas mengenai perilaku manusia.
apa yang menyebabkan mereka bisa mempunyai perilaku tersebut. Terus bagaimana perilaku tersebut berpengaruh untuk orang banyak atau mungkin dapat menyebabkan suatu masalah, dan kita juga dapat mencari solusi dari bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah Kak, ilmu sosiologi itu menurut Kakak pelajaran yang sulit gak sih Kak? Dari pelajaran yang saya pelajari di UPS nih ya, sosiologi bukan sesuatu yang sulit-sulit banget sih, karena sosiologi kan sederhananya kita terapkan aja, atau kita realisasikan dari kehidupan kita. Jadi nggak sulit-sulit banget sih kalau misalnya kita sederhanakan ke kehidupan atau yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, tapi bukan berarti nggak ada sulitnya kan Kak? Kakak boleh kasih contoh gitu? Sebenarnya yang dipelajari dalam sosiologi ini sama dengan pelajaran lain sih, Dek. Kalau misalnya kita serius atau kita fokuskan pikiran kita dan kita berusaha untuk memahami materi tersebut, nggak bakal sulit, Dek. Cuman kalau misalnya ada saatnya, spesifiknya nggak ada materi yang aku nggak suka, tapi dari sosiologi, tapi ada saatnya aku malas mempelajari, karena kan di sosiologi kan banyakan membaca itu kan. Ada saatnya saya malas mempelajari sosiologi, yang akhirnya mungkin nanti aku jadi kurang paham materi tersebut. Jadi bukan terkesan nggak suka, tapi emang kurang paham gitu, Dek. Kakak boleh kasih contoh nggak kayak materi sosiologi yang kayak membosankan gitu? Ada nggak? Spesifiknya gak usah dibilang lah judulnya, Dek. Cuman yang mempelajari mengenai kebudayaan. Itu lebih terkesan membosankan atau memang susah gitu Kak? Membosankan sih, Dek, karena membosankan, Dek. Kalau susah enggak, karena yang kembali ke yang tadi, kita sederhanakan aja dengan pengertian kita sendiri atau dengan yang kita terapkan, kita dapat dari kehidupan kita sendiri. Nah Kak, itu tadi sulitnya nih. Kalau hal yang keren atau yang menakjubkan gitu dari sosiologi ada nggak Kak? Nah, ada nih hal yang menakjubkan dari sosiologi. Ini pengaplikasiannya ke kehidupan kita pribadi ya, atau kehidupan nyata. Yang pertama, ketika dan sekarang ya di era globalisasi, semua orang kan udah mengikuti perkembangan zaman. Jadi misal di sekarang ini kita mengikuti perkembangan zaman melalui adanya internet dan penggunaan media-media sosial. Dari media sosial misalnya yang pertama aplikasi Facebook. Di aplikasi Facebook ada namanya artificial intelligence, di mana fungsi dari hal tersebut ketika mempelajari seseorang. Misal saya punya aplikasi Facebook, saya lebih senang buka atau berlama-lama di salah satu konten yang disediakan oleh mereka, misalnya memasak. Nah, jadi mereka mempelajari perilaku kita tadi, perilaku kita itu dikembangkan lagi atau dapat disebut dengan gejala sosial. Nah, ketika kita lebih berlama-lama di salah satu akun atau salah satu video yang kita sukai, mereka akan menyediakan atau akan menyajikan video-video yang sama setiap harinya, sehingga kita akan selalu tertarik. Dimana ketertarikan itu akan membuat kita menjadi kecanduan atau kebergantungan gitu. Itu termasuk gini nggak sih Kak? Aku pernah nih ya buka aplikasi TikTok nih Kak. Terus muncul satu tren gitu. Nah, kan aku buka-buka terus kan itu ada aplikasi kayak ada bagian soundnya gitu. Nah, dicek di situ videonya sama terus besoknya muncul gitu-gitu terus. Itu sama nggak sih Kak? Nah, iya sama nih. Tapi misalnya di TikTok lebih bedanya sedikit ya. Mereka supaya kita selalu mencari atau bagaimana mereka mengembangkan aplikasi tersebut dapat menjadi gejala sosial yang menakjubkan tadi. Ketika kita misalnya menyenangi suatu hal, pasti itu yang bakal kita cari. Ketika kita scroll dan terus berlama-lama di salah satu aplikasi tersebut, itu yang membuat sosiologi tadi menjadi menakjubkan yang banyak orang tidak sadari. Terus juga pengaplikasian dalam kehidupan nyata kita nih ya, dan banyak digunakan oleh kalangan muda khususnya, berbelanja online melalui aplikasi Shopee. Misalnya saya pernah ingin membeli sesuatu di aplikasi Shopee, dimana ketika
saya mencari nama produk dari yang saya inginkan, dan ketika saya sudah memesan, besoknya lagi bakal selalu muncul produk yang saya inginkan tadi. Nah, jadi mereka dari situ kan dapat mempelajari apa yang kita inginkan, apa yang bakal selalu kita singkatnya gini ya Kak, kayak misalkan artificial intelligence tadi mempelajari kegiatan-kegiatan kita sehingga muncul gitu apa yang sering kita buka. Nah, ya benar. Keren sih. Dan itu jadi sesuatu yang bermanfaat bagi atau punya effort, punya profit bagi yang menciptakan aplikasi. Namun itu juga yang harus kita perhatikan, di mana saat kita menggunakan aplikasi tersebut kita tidak berpengaruh, kita dapat menggunakannya sebaik mungkin, jadi tidak terkesan negatif bagi kita. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi ini kan penyederhanaan dari era globalisasi, di mana era globalisasi itu kan selalu mengalami perkembangan, atau misal juga atau identik dengan modernisasi. Jadi kita harus dapat membedakan atau menjauhkan diri kita dari pengaruh negatif tadi, dan dapat itu Kak, bisa dibilang nggak sih kalau ilmu sosiologi itu ngebantu ngepromosiin gitu di era digital sekarang gitu? Membantu soalnya kayak yang tadi artificial intelligence kan mempelajari apa yang diinginkan masyarakatnya, sederhananya seperti itu. Iya, keren dong Kak. Terus Kak, buat dampak negatif dari sosiologi itu pasti ada dong ya kan Kak? Mengenai sosiologi, nggak ada sih Dek. Yang saya dapat malah jadinya pengetahuan yang lebih luas yang saya alami atau yang saya sederhanakan, yang saya terapkan. Berarti dalam sosiologi kayak nggak ada mungkin pelajaran ini disalahgunakan gitu, enggak dong ya kan Kak? Kayak misalkan ya Kak, di IPA nih, kayak mempelajari kimia, biologi, kalau misalnya memang dia orangnya bersifat jahat, mungkin dia kayak belajar kimia buat ngeraci sesuatu yang nggak bagus gitu. Di sosiologi enggak dong ya Kak? Enggak, jadi dari sosiologi itu kita dapat mempelajari mengenai atau dapat menggunakan sebagai suatu konsep untuk kemajuan atau suatu konsep untuk mengembangkan suatu pembangunan gitu. Oke Kak, kalau misalkan ya Kakak pasti punya dong hal yang disenangi dari sosiologi, itu apa Kak? Yang saya senangi dari sosiologi ya gitu deh, saya makin khususnya ya dalam pribadi itu makin mengenal semua orang dan makin dewasa aja pemikirannya kalau seseorang. Oke Kak, kalau dari ilmu sosiologi itu ada nggak sih hal yang spesial buat Kakak? Hal yang spesial dari sosiologi menurutku kan Dek, misal dari cara aku mengetahui sosiologi itu kan dari pelajaran di sekolah. Dan sebelum aku mengenal pelajaran di sekolah, aku gak tahu sebenarnya yang kulakukan selama ini sosiologi gitu. Guru sosiologi kita, Pak Hiasitus IP Manalu, yang saya suka dari Bapak itu cara menjelaskannya. Hal spesialnya kalau ternyata sosiologi itu sudah mengubah kehidupan manusia gitu. Nah, oke teman-teman, ternyata ilmu sosiologi itu benar-benar keren banget kan, nggak seperti yang kita pikirkan. Ilmu sosiologi membantu kita di kehidupan kita sehari-hari dalam berinteraksi, bahkan sampai membantu kita di kehidupan kita yang dimana di era global sekarang. Nah, itu tadi informasi tentang seputaran ilmu sosiologi. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.